قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bida'watih wa man tamassaka bisunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala rasa puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita saat ini berada di momen Rabiul Awal 1442 Hijriah. Sebagaimana ada di sekitar kita, momen Rabiul Awal ini biasanya dijadikan sebagai momentum ya, mengingat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertegas ya din Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Islam ini sebagai penyempurna, sekaligus menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai pelengkap dan penyempurna. Karenanya tidak berlebihan kalau ketika kita mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah cukup bagi kita sekedar menjadikan momen kelahiran beliau semata ya, kita ingat-ingat ya, tetapi sementara apa yang beliau sampaikan kepada kita itu tidak kita pelajari dan bahkan tidak kita tunaikan di dalam aktivitas kehidupan kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jika kita mengaku cinta dan mengaku rindu ingin bertemu dan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebatas dengan ucapan lisan saja, tetapi kita tidak mau mengikuti dengan apa yang beliau ajarkan kepada kita dalam segala hal ya, dalam segala hal, maka saya khawatir kecintaan kita itu seperti bertepuk sebelah tangan. Kita mengaku cinta kepada Rasul, kita mengaku sayang kepada Rasul, tapi Rasul tidak mencintai dan tidak mau menyayangi kita. Bukan karena beliau itu tidak mau cinta atau tidak mau sayang kepada kita, tetapi karena kita yang tidak mau mendapatkan cinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gegara apa? Ya, karena kita tidak mau mengikuti apa yang beliau ajarkan dalam semua hal. Mungkin kita hanya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ibadah. Kita sholat ya, tentu kita tidak pungkiri bahwa sholat yang kita tunaikan itu mencoba meniru dengan apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kita. Puasa Ramadan, insya Allah kita pun akan berupaya memperoleh kesempurnaan Ramadan dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Bahkan kesempurnaan ibadah haji dan umrah, agar kemudian kita mendapatkan haji mabrur, itu kita tunaikan, kita lakukan semata-mata meniru dan mengambil contoh manasik haji yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, sahabat yang dimuliakan Allah, beberapa di antara kita hanya mau mengambil, hanya mau mencontoh, hanya mau meniru dari apa yang beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan ajaran kepada kita untuk urusan beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala semata. Padahal
ketika kita bermuamalah dengan muamalah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukankah itu juga terhitung sebagai wujud peribadatan dan wujud ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Lantas kenapa ketika kita berjual beli kita tidak mau mengikuti dengan apa yang diajarkan oleh Rasul? Atau mungkin kita sudah berupaya berjual beli dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, tetapi ketika kita mengajar, kita tidak mau mengikuti dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Atau mungkin mengajar kita juga sudah mengikuti dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, tetapi dalam urusan mengurusi urusan orang banyak, kita itu tidak mau menjadikan beliau sebagai contoh di dalam aktivitas kehidupan kita. Ya tentu ini sangat disayangkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi katakanlah, ketika kalian mencintai Allah, maka ikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya Allah dan Rasul-Nya akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Qul, maka katakanlah, atiullah wa rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dengan ketaatan yang totalitas. Wujud ibadah kepada Allah, kita taat ya kepada Allah dan kita mengikut dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Dalam muamalah pun kita pun juga taat kepada Allah dan taat dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat yang dimuliakan Allah, kita sama-sama membaca sejarah, kita sama-sama belajar tentang biografi beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga fakta membuktikan, fakta juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar mengajarkan kepada kita bagaimana berurusan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam wujud ibadah mahdhah semata, bukan. Tetapi juga Rasul bahkan mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia, baik itu dalam lingkup yang terkecil, keluarga, yang lebih luas dalam lingkup bermasyarakat di sekitar beliau, dan bahkan yang lebih luas lagi, bagaimana beliau mengajarkan kepada kita sebagai seorang pemimpin yang mengayomi dan mengurusi seluruh urusan umat, seluruh urusan masyarakat pada waktu itu, yang kalau dalam konteks kekinian itu seperti layaknya apa yang dilakukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan perang untuk menaklukkan musuh-musuh, ya. Sebagaimana yang ada dan yang dilakukan oleh kepala negara dan kepala pemerintahan yang ada dalam kondisi sekarang. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengutus delegasi untuk apa? Untuk berkirim surat, ya, untuk mengajak raja-raja yang berada di sekitar wilayah Madinah dan wilayah Arab pada waktu itu, diajak untuk masuk ke dalam Islam, diseru mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, persis seperti apa yang dilakukan oleh para utusan kepala negara dan pemerintahan zaman now, gitu. Makanya kalau kemudian kita itu hanya akan menjadikan Rasul tauladan dalam urusan ibadah, saya khawatir kecintaan kita itu belum total. Saya khawatir kecintaan kita itu belum sungguh-sungguh, ya, menjadikan beliau itu sebagai uswah terbaik, sebagai contoh terbaik bagi kita. Karena apa? Karena kita hanya mengambil cinta itu sebagian saja, sementara meninggalkan kecintaan yang lain, ya. Kita hanya mencontoh Rasul dalam urusan ibadah mahdhah, sementara urusan muamalah, urusan beliau menjadi kepala negara, kita tidak mau mencontoh beliau. Maka sahabat yang dimuliakan Allah, momen Rabiul Awal 1442 Hijriah, rasa-rasanya ini menjadi momen yang tepat bagi kita. Kembali kita belajar tentang biografi beliau. Kembali kita membuka tentang
biografi keluarga beliau dan biografi sahabat beliau, dan apa yang beliau lakukan, keluarga beliau lakukan, dan sahabat beliau lakukan. Untuk apa? Untuk tegaknya aturan-aturan Allah di muka bumi ini, untuk menjalankan perintah dan apa yang dilarang oleh Allah di dalam kehidupan di dunia ini. Untuk apa? Untuk keselamatan kita, untuk keselamatan umat manusia. Tidak cukup selamat di dalam kehidupan akhirat, tapi bahkan keselamatan di dalam kehidupan dunia ini. Artinya apa? Tidak cukup Rasul mengajarkan bagaimana cara selamat, cara mendapatkan kebaikan di dunia, tapi juga bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita cara agar kemudian kita itu bisa selamat di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan akhirat kelak. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menjadikan kita orang yang mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.